Itu kemarin saya juga di BAP ya, sebagai saksi. Ada satu video yang memang dari 30 video itu sebagai barang bukti. Saya sebagai narasumber di ILC pada saat itu, dan saya sudah di BAP. Mungkin saya di BAP yang terakhir ya, penambahan dari BAP itu, dan itu sudah lengkap semua. Untuk dari kita udah lengkap. Sedangkan dari mereka ini, ya, mereka masih terus memajukan saksi ahli mereka. Karena gini, klaster 1 dan klaster 2 ini, ternyata ini mereka berbeda nih sekarang. Bukan dalam satu lingkaran circle lagi. Mereka sudah sendiri-sendiri. Karena dia, penasihat hukumnya pun juga sudah berbeda untuk mereka. Kalau teroris ini kan Refli Harun dan teman-temannya, sedangkan itu Osinudin dan Gofur itu untuk yang klaster 1 untuk itu. Nah, ini semua sudah masuk dan saya rasa ya sudah dijalankan masuk ke kejaksaan. Jadi kita lihat ini tetap berjalan berproses. Tapi yang menarik ini adalah yang kami laporkan minggu lalu, yaitu kasusnya Rismon, ijazah yang diduga palsu S2 S3 di Yamaguchi itu kemarin hari Senin dan hari Selasa saksi kita sudah diperiksa, yaitu Joshua Sinambela, kemudian juga Roni Teguh. Kalau Roni Teguh adalah seorang PhD dari Hokkaido University. Nah, masing-masing berdua-duanya memang ahli forensik ya untuk itu. Dan kalau dikatakan apakah barang buktinya di bawah itu ada semua, dan even korespondensi dengan Universitas Yamaguchi juga kita lampirkan di situ. Dan saksi pelapornya itu adalah Taufik Bilhaki ya, dari YouTuber Nusantara, adalah kawan-kawan kita semua, ya, ada hak kita semua. Dan ini kita punya keyakinan penuh bahwasanya ini akan berproses lebih cepat ya, karena mensreanya ini ada dan mempunyai semacam kayak ada kriminalnya lah seperti itu. Walaupun itu masih dugaan ya, karena kan harus dibuktikan itu. Tapi laporan kita diterima baik oleh Polda Metro dan diperiksa saksi pelapornya juga, saya mendampingi juga. Kemudian saksi untuk mendukung itu pun juga sudah diperiksa dan semuanya masuk lah secara mensreanya. Seperti itu. Berarti boleh dikatakan circle mereka pecah gitu ya? Circle mereka pecah. Bohong kalau nggak pecah. Terus terang aja saya katakan itu. Dan itu juga sempat ya pada hari Senin itu kan klaster 1 itu diperiksa ya, kemudian ada klaster 2 juga diperiksa, itu wajib lapor lah ya. Itu tidak blended gitu. Udah terpisah mereka. Jadi ya itulah saya bilang, dari dulu saya katakan mereka pada saatnya nanti endingnya mereka akan cakar-cakaran begitu. Karena kepentingannya ini kan berbeda, kolamnya berbeda walaupun tujuan mereka sama. Ya kan? Akan kembali lagi kemana? Ke kolam masing-masing itu pasti. Intinya begitu. Terima kasih banyak kepada teman-teman jurnalis yang selalu mendukung juga kepada kita, perjuangan-perjuangan kita. Yang jelas adalah kebenaran itu akan menemukan jalannya dan kita akan terus melawan kezaliman yang dilakukan oleh mereka. Gitu. Pak, flashback sedikit Pak, ya. Pelaporan Pak Rismon tadi latar belakangnya apa sih? Ya, jadi kalau kita istilahnya gini, kalau kita ingin yang mengulak-alik ya ijazah seseorang, mestinya kan berpikir juga kamu punya ijazah atau tidak, kan begitu. Kan selama ini kan publik ini terkecoh gitu dengan gaya-gaya dari teroris ini kan, padahal ini mereka semua bermasalah. Nah, itulah akhirnya 7 bulan yang lalu kita melihat kejanggalan pada saat saya di salah satu stasiun TV itu yang melihat kejanggalan mengenai ijazah dari Rismon itu yang saya tampilkan itu. Dan yang lebih menarik, dia tidak mengerti bahasa Jepang sama sekali, itu aja. Itu satu kunci sebetulnya, karena kalau kita mendapatkan beasiswa Jepang dari pemerintah Jepang belajar di sana, itu biasanya S2 plus S3, jadi 5 tahun. Dan minimal itu pasti dia harus bisa bahasa Jepang itu yang standar SD lah, N5 atau N4 itu. Bahasa sehari-hari yang harus dia gunakan dalam hal apa ya, bersosialisasi ataupun berbelanja kayak gitu. Tapi kenyataannya kan tidak ada. Jadi itu salah satu entry point juga ya buat saya dan teman-teman itu untuk menganalisa lebih lanjut
Dan kita berkorespondensi juga dengan teman-teman di Jepang ya, dengan PPI di Jepang gitu kan, dengan alumni-alumni Jepang ya. Akhirnya kita mengetahui bahwasanya ya ijazah Rismon itu diduga palsu. Kalau klaimnya kuliah di universitas apa dan jurusan apa itu? Ya, klaimnya itu adalah di Yamaguchi Daigaku atau Universitas Yamaguchi. Itu dia terletak di prefektur Yamaguchi. Yaitu dia terkenal untuk ini juga, teknik juga terkenal untuk itu. Ya. Dan itu ilmunya kayak semacam teknik elektro lanjutan gitu. Seperti itu. Tapi itu tidak ada, kita temukan S2, S3-nya tidak ada. Dan diduga dia itu DO dari sana. Dan juga ada dugaan gitu kan, karena tidak bisa membayar namanya uang pengganti, karena kan kalau mendapatkan beasiswa kita gagal dalam studi, kita harus mengganti uang kita terima itu. Ya, itu dugaan ya, membuat surat kematian. Tapi konfirmasi ke perguruan tingginya sudah? Sudah. Teman kita insya Allah kalau tidak ada halangan ya sekitar tanggal 16-17 itu berangkat ke Jepang. Artinya mencari juga bukti ijazah pembanding juga. Satu tinggal ngambil aja. Kalau surat kematian itu yang dimaksud yang kematiannya siapa? Rismon. Oh, dia bikin surat kematian. Ya, bikin surat kematian. Ini karena saya belum lihat ya, saya katakan dugaan ini membuat surat kematian itu untuk menghindar uang pengganti. Artinya dia pernah terdaftar di sana? Ya, dia terdaftar di Mambu Gakuso, ya, tapi dia tidak lulus. Katakanlah DO, karena catatannya tidak ada. Ya, kalau dibilang dia punya patennya pun ditolak, karena itu punya syarat-syarat tertentu. Dan banyak sekali katakanlah yang kejanggalan-kejanggalan itu, terutama untuk masalah ijazah itu, karena ijazahnya itu tidak lazim. Dan kita udah cross check juga ke sana, korespondensi dengan Yamaguchi itu tidak ada dikenal ijazah tersebut.